Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang teman-teman di dalam Ramadan series kita, Beningkan dari Hati. Nah, sekarang kita ada di dalam bab tentang gimana caranya kita membersihkan jiwa dan membeningkan hati. Kita bicara tentang amalan-amalan solih apa aja yang bisa berpengaruh terhadap kebeningan hati dan jiwa kita. Karena sejatinya amal soleh itu semuanya bersifat tathir. Tathir itu kayak purifikasi, membersihkan. Sehingga kalau kita bisa melakukan amal-amal soleh itu dengan benar, sesuai dengan fikihnya, syariatnya, khusyuk karena Allah, ikhlas karena Allah, pasti amalan itu akan bisa membersihkan jiwa dan hati kita. Nah, salah satu di antara amal-amal soleh yang bisa membersihkan jiwa dan hati kita itu adalah sholat. Bahkan sholat ini kata para ulama termasuk di antara yang paling berpengaruh terhadap jiwa seseorang. Sholat itu bisa dikatakan kayak obat jiwa gitu. Makanya kalau kita membaca di dalam Al-Quran, Allah ketika bicara tentang jiwa, tentang emosi manusia yang labil, Allah berfirman, khuliqal insan halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahul khairu manu'a. Manusia itu diciptakan dengan emosi yang labil, dengan jiwa yang gampang swing banget gitu. Kadang ketika dia diberikan ujian, dia berkeluh kesah. Tetapi ketika dia diberikan nikmat, dia jadi lupa diri dan sombong. Itulah manusia pada dasarnya, labil banget gitu. Kadang bisa happy banget, kadang bisa sampai putus asa. Kadang dia seneng, kadang dia susah. Kadang dia optimis, kadang dia menjadi orang yang pesimis dan gak percaya apapun. Nah, apa obatnya? Allah ketika menjelaskan tentang labilnya emosi manusia, maka kemudian Allah memberikan solusi, illal musallin, kecuali orang yang sholat. Alladzina hum fi sholatihim daimun, orang yang sholatnya itu panjang, orang yang sholatnya itu terus menerus, orang yang sholatnya itu konsisten dan dawam, maka sholatnya itu akan menjadi sholat yang mentathirkan, membersihkan, membeningkan jiwa dan hatinya. Nah, kita akan belajar gimana cara sholat bisa membersihkan hati kita. Gimana caranya sholat bisa merehatkan jiwa kita yang lelah. Pernah nggak merasa lelah di dalam batin? Kadang fisik kita sehat, kadang kita nggak merasa ada yang sakit dengan fisik kita, zahir kita nggak merasa kelelahan. Tetapi kita kayak capek banget gitu batinnya. Kenapa? Karena kita bukan sedang dikuras fisik dengan keringatnya, tetapi kita lagi dikuras energi, emosi, dan perasaannya. Sehingga salah satu rehat jiwa itu adalah sholat. Makanya di dalam bulan Ramadan itu kita disyariatkan satu jenis sholat yang diberi nama sholat rehat. Bahasa Arabnya sholatut tarawih. Tarawih itu dari kata roha. Roha itu dalam bahasa Indonesia artinya rehat. Atau istirahat. Istirahat itu dalam bahasa Indonesia istirahat. Nah, tarawih adalah rehat melalui sholat. Pertanyaannya gimana caranya kita bisa istirahat dengan sholat? Gimana kita bisa menenangkan diri kita dengan sholat? Gimana caranya kita bisa merehatkan jiwa kita yang lelah dengan cara melakukan ibadah sholat? Di bulan Ramadan kita belajar itu. Sholat adalah rohatun nafs, rehatnya jiwa. Sholat adalah syifaul qalb, obatnya hati. Ketika kita sedih, ketika kita lelah, ketika kita penat, ketika kita bete, ketika kita galau, harusnya kita mencari ketenangan melalui ibadah sholat. Gimana caranya biar sholat kita ini bisa membuat jiwa kita lebih bersih dan tenang? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimis sholata lidzikri." Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Kita tuh kalau mengingat mantan biasanya suka nyesel dan sedih. Apalagi kalau mantannya udah bahagia dengan yang lain, itu bikin kita sedih kan. Kita kalau ingat dunia, kita suka ngerasa kurang dan gak pernah puas. Kita kalau ingat hutang, jadi terbebani. Kita kalau ingat teman yang berhutang tapi gak bayar-bayar, jadi bete, jadi emosi gitu. Tapi kalau kita ingat Allah, kita tuh jadi tenang, kita tuh jadi istirahat, kita tuh jadi optimis, kita tuh jadi punya hope, harapan. Nah, pertanyaannya gimana cara mengingat Allah yang paling efektif? Allah berfirman, aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Sehingga ketika kita mendirikan sholat, di situ kita sedang diajarkan gimana cara mengingat Allah. Lewat apa? Lewat khusyuk, lewat bacaan-bacaan yang penuh dengan zikir di dalamnya. Sehingga kalau kita bisa sholat dengan khusyuk,
Kita belajar fokus di situ, kita belajar melupakan sejenak urusan dunia kita belajar merelakan sejenak masalah-masalah kita biar Allah aja yang urus, sehingga kita fokus kepada yang mengurusnya, bukan kepada yang diurus. Kita fokus kepada pemberi solusi, bukan kepada masalahnya. Kita fokus kepada pemberi pertolongan, bukan kepada keluh kesahnya. Maka kita di dalam khusyuk itu lagi belajar fokus mengingat Allah, lalu berserah dengan diri dan masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah gimana sholat bisa mengobati hati kita. Dan itu bisa dilatih dengan sholat tarawih. Karena sholat tarawih itu sholat yang santai. Sekarang kita di dalam sholat tarawih itu lagi belajar gimana enjoy dengan sholat. Gimana rehat dengan sholat. Gimana bisa menikmati sholat. Makanya di dalam bulan Ramadan itu kalau bisa, kalau teman-teman cari masjid untuk sholat tarawih, carilah masjid yang kita bisa menikmati tarawihnya. Masjid yang kita bisa enjoy dengan tarawihnya, yang bacaannya nikmat, yang tidak terburu-buru, yang gak bikin kita ngos-ngosan, yang gak bikin kita keringetan, yang gak bikin kita tergopoh-gopoh, tapi yang bikin kita tenang berdirinya, tenang rukuknya, tenang sujudnya, bahkan di dalam sujud bisa menangis. Ketika witir kita berdoa dengan doa yang panjang, itulah tarawih, agar kita belajar fokus dan menikmati ibadah sholat. Kalau kita udah bisa menikmati ibadah sholat, maka sholat itu akan menjadi obat, akan menjadi rehat bagi kita. Khusus untuk masalah sholat ini, karena pembahasannya cukup panjang, how to-nya tuh banyak, maka saya akan sharing juga tentang how to enjoy sholat kita, how to menikmati ibadah kita, how to istirahat jiwa melalui sholat. Nanti saya juga akan sharing kontennya di YouTube, sama dalam program Ramadan Series dengan tema Beningkan dari Hati, cuman yang saya upload di YouTube itu lebih panjang dari di Instagram, supaya khusus bab sholat ini teman-teman bisa cek di channel YouTube. Insya Allah akan lebih jelas lagi bagaimana cara kita membersihkan dan merehatkan jiwa dan hati kita melalui ibadah sholat. Yuk ikuti terus Ramadan Series Beningkan dari Hati selama bulan Ramadan di Instagram, di YouTube. Insya Allah akan menjadi madrasah belajar buat kita selama Ramadan untuk bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.